Selamat malam teman-teman, dan terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini di mana saya akan berbagi pembelajaran atau kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana yang terambil dari Hosea 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Sebelumnya, mari kita teman-teman untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas rahmat pertolongan-Mu hingga kesempatan pada saat ini Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi kami satu persatu, Engkau berkati anak-Mu yang Engkau percayakan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami ya. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya harap keadaan dan situasi teman-teman di sana dalam keadaan baik, dan Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati kita semua. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya ingin disayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nelly Indasari Sitohang, dapat dipanggil Nelly, dan saya mahasiswi dari STAKWW. Dan kesempatan pada malam hari ini saya berterima kasih kepada teman-teman. Kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya mengambil tema yaitu Tuhan memberi kesempatan kedua dalam hidup. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk dalam perenungan pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di dalam ayat ini yang saya beri tema Tuhan memberi kesempatan kedua dalam hidup, di mana dalam ayat ini menceritakan tentang kekecewaan yang merupakan sebuah dosa, sehingga haruslah kita bertobat akan dosa tersebut. Nah, teman-teman, seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan dalam situasi yang sesuai dengan kehendak kita, baik yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita berada dalam situasi yang sesuai dengan kehendak kita, mungkin kita dapat mengucap syukur atau kepada Tuhan. Namun sebaliknya, apabila kita berada dalam situasi yang kurang atau tidak sesuai dengan kehendak kita, kita malah cenderung untuk merasa kecewa dan merasa Tuhan tidak ada bersama kita. Kita sering menggerutu, bahkan yang paling parahnya adalah kita mengeluh kepada Tuhan. Nah, sebelum jauh teman-teman, saya akan bercerita terlebih dahulu, di mana saya pernah ingin berbelanja ke Luas Pati. Tentu teman-teman tahu Luas Pati itu tempat seperti apa ya? Tempat di mana kita dapat berbelanja, baik itu kebutuhan bulanan, bahkan kebutuhan yang sandang pangan dan lain sebagainya. Bahkan game juga ada di sana ya teman-teman. Nah, saya sudah menabung teman-teman. Saya sudah menabung untuk belanja bulanan, dan tabungan saya memang cukup untuk keperluan bulanan saya. Saya sudah merancang apa saja yang akan saya beli dan berapa pengeluarannya, dan kebetulan uang yang saya bawa sesuai dengan pembelian kebutuhan bulanan saya. Dan di situ saya beriman kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya pada saat itu untuk memiliki dress tersebut. Karena saya melihat dress tersebut, dan saya mengatakan kepada Tuhan dalam hati saya, Tuhan, saya benar-benar ingin memiliki dress itu, dan saya ingin membelinya.
Uh, akan tetapi teman-teman, saya tidak mendapat jawaban, dan Tuhan tidak Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Di situ saya berkata, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi keinginan saya? Karena saya meyakini bahwa apa yang saya minta dalam Tuhan akan diberi. Akan tetapi saya kembali lagi bahwasanya ketika Tuhan saat itu menjawab langsung kepada saya memikirkan bahwa jawaban Tuhan kepada saya seperti ini, teman-teman. Anakku yang kukasihi, engkau tidak terlalu memerlukannya. Maka belilah apa yang engkau sangat perlukan dan engkau butuhkan. Dan di situ saya memang hampir kecewa. Akan tetapi dengan kembali lagi pemikiran saya tentang ketika Tuhan menjawab seperti itu langsung kepada saya pada saat saya menggerutu dan merasa kesal kepada Tuhan, bahkan hampir mulai tidak percaya lagi kepada Dia, bahwa Dia adalah Bapa yang selalu mengasihi, selalu memberi. Akan tetapi ya saya tidak terlalu membutuhkannya, saya hanya menginginkannya. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan memberikan itu kepada saya karena saya tidak terlalu membutuhkannya. Dan saya akhirnya memutuskan untuk membeli belanja bulanan saya. Dan tiba di rumah, setelah saya belanja bulanan, saya tiba di rumah. 3 hari kemudian setelah kejadian itu, teman-teman, saya bertemu dengan teman saya, dan teman saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Kebetulan di hari itu saya ulang tahun, dan teman saya memberi hadiah kepada saya. Saya tidak tahu hadiahnya apa ya, teman. Dan tetapi teman saya berpesan hadiah itu boleh dibuka saat dia sudah kembali ke rumahnya. Ketika dia mengatakan itu, saya merasa penasaran dan saya ingin membuka apa sih isinya gitu. Ketika dia sudah kembali, saya membuka dan saya sangat terkejut, teman-teman, bahwa isi hadiah itu adalah dress yang saya inginkan, dimana saat saya belanja bulanan di Luspati. Persis, bahkan dari warna, model itu sangat persis apa yang saya dress yang saya inginkan, dan saya ingin membelinya. Dan saya kembali lagi mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya jika saya telah menggerutu, telah kesal pada saat itu, karena saya merasa Engkau tidak mengabulkan permintaan saya. Akan tetapi pada saat teman saya memberikan hadiah itu, di situ saya merasa ditegur oleh Tuhan bahwasanya Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan dan sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, dimana hari itu adalah hari ulang tahun saya, dan saya akan merayakan hari ulang tahun saya, dan saya dapat menggunakan dress tersebut. Nah, sama halnya teman-teman dalam Hosea 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga ini, bahwa Hosea melalui ayat ini ingin menyampaikan kepada orang-orang percaya, bahkan kita yang saat ini sedang bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita pada saat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa kata penyesalan itu adalah perkataan yang berdosa dari kita sendiri, dan Tuhan yang tidak dapat dari diri kita sendiri, dan kita harus bertobat, teman-teman, akan hal itu. Karena dalam kata kecewa,
menjadikan Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berkuasa. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak-anaknya dan tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tentu kata kecewa ini secara tidak langsung memudarkan iman percaya kita akan Tuhan kita sendiri. Padahal rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita minta dalam namanya. Hal ini seharusnya menguatkan kita ketika Tuhan menguatkan iman kita dan tidak khawatir karena Tuhan akan memberikan kesempatan hal itu terjadi ketika Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan dan memerlukannya. Sama halnya dengan saya ketika saya memilih dress itu pada saat itu. Namun Tuhan memberikan itu secara gratis kepada saya, bahkan Tuhan memberikan pada hari spesial saya, di mana saat itu saya membutuhkan sebuah baju yang saya akan kenakan di hari ulang tahun saya. Seharusnya pada saat itu saya tidak perlu kecewa, karena Tuhan saya akan memberikan apa yang saya minta. Mungkin bukan hari ini, akan tetapi bisa saja besok sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, agar kita tidak berdosa akan kekecewaan kita, ingatlah bahwa Tuhan kita akan memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kita. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana saya ingin men-share atau membagikan sebuah permainan kepada teman-teman, di mana teman-teman bisa lakukan dimanapun, akan tetapi teman-teman bisa melakukannya bersama dengan keluarga, di mana pada situasi ini kita tidak dapat keluar tentunya karena dinamakan adanya COVID-19. Nah, permainan ini dapat teman-teman bisa laksanakan bersama sanak saudari yang ada di rumah atau ibu dan bapak teman-teman di rumah. Nama permainannya yaitu Pineapple Pen. Nah, game ini yaitu game yang menuntut siapa yang banyak menusuk buah dengan sebuah ballpoint atau pena. Nah, akan tetapi ada aturan yang harus dibuat, bahwasanya Anda bisa melakukan dengan buah apel atau nanas, buah apa aja, dan beri jarak 6 meter, atau jika tidak ada meteran, teman-teman bisa menggunakan langkah kaki sejumlah 6 langkah. Nah, selamat mencoba dan Tuhan Yesus memberkati. Bahwasanya dari permainan tersebut mengajarkan kita ketika kita kalah dalam permainan itu, kita tidak perlu kecewa, akan tetapi kita harus bersyukur bahwasanya itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kedepannya, biar kita dapat menang. Dan ingat, Tuhan akan memberi kesempatan Anda untuk menang di kesempatan berikutnya atau di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang Kau berikan, bahwasanya kami Engkau ajarkan untuk tidak merasa kecewa Bapa, dan kami tidak usah merasa kesal
bahkan sampai kami merasa kecewa akan Engkau Bapa, karena itu apabila kami melakukan sebuah pelanggaran yang Engkau terapkan pada pembelajaran pada malam hari ini, mungkin hari-hari kemarin kami merasa kecewa, kesal, kiranya Engkau ampuni kami Bapa, dan kami mengucap syukur Bapa. Engkau senantiasa mengingatkan kami dan Engkau selalu menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.